Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pengembangan minat dan bakat dalam implementasi pemilihan mapel pilihan, kita bisa melakukan konseling terhadap anak-anak untuk memilih mapel pilihan ya. Untuk kelas 10 menuju fase F, atau kelas 11 dan 12. Mereka kan diminta untuk memilih mapel pilihan. Nah, salah satu cara untuk melakukan konseling kelompok ataupun konseling individu itu dalam implementasinya bisa dilakukan dengan mengeksplorasi minat mereka. Salah satu tools yang kita gunakan adalah HCSA, Holland Code Self Assessment, atau mungkin dikenal dengan RIASEC gitu ya. Saya membuat sendiri istilah barulah Holland Code Self Assessment. Jadi memang karena Holland Code itu penilaian diri ya. Jadi anak-anak menilai dirinya seperti apa minatnya, kemudian nanti kepribadiannya akan seperti apa, bahkan dia juga akan menilai diri terhadap mata pelajaran ya, baik minat maupun kemampuan. Nah, toolsnya nanti akan saya sampaikan. Nah, ini bentuknya seperti formulir. Ya, jadi ini merupakan tools yang bisa digunakan sebuah instrumen yang dapat mengukur minat individu yang diperlukan bagi siswa SMP atau SMA ya. Nah, bagi SMA tentunya bisa berguna memahami minatnya dan membantu mereka dalam merencanakan karir seperti memilih mapel pilihan di SMA atau memilih program studi di perguruan tinggi. Nah, ini cukup sebenarnya mengisinya email dulu, kemudian ada passwordnya. Nanti passwordnya akan diterima oleh admin, akan diberikan oleh admin ya. Bagi yang membutuhkan nanti bisa hubungi admin. Nanti saya tulis di deskripsi ya. Nah, tinggal berikutnya, kemudian nanti sisa mengisi secara lengkap tentang data pribadinya gitu ya, dan sebagainya. Nah, akan ada beberapa pertanyaan terkait ini, misalkan pada saat eh, memilih program bidang yang diminati pilihan ke satu. Di sini sudah disesuaikan dengan Kepmen 345 tahun 2022 ya, tentang mata pelajaran pendukung gitu. Jadi nanti anak akan diminta program atau bidang studi yang diminati gitu ya. Sehingga nanti akan ada rekomendasi untuk mapel apa yang harus ada di mapel pilihan nanti gitu. Jadi nanti siswa tidak tidak lagi bingung gitu. Setelah dia milih ini, maka dia harus memilih mapel pilihan apa di kelas 11 nanti gitu. Contoh outputnya setelah mereka mengisi ini adalah ini ya. Nah, ini contoh outputnya. Jadi di sini ada namanya, emailnya, disklamin, usia, kemudian di sini ada skor HCSA-nya ya, berdasarkan setiap aspek gitu. Misalkan realistiknya ada berapa persen itu ya, investigatifnya ada berapa persen, artistiknya berapa persen, sosial, enterprising, dan konvensional. Gitu. Di sini ada rangkuman bahwa dia tuh tiga kodenya apa, RIE misalkan ya, realistik, investigatif, enterprising misalkan ya, ini kalau yang paling tingginya berapa. Sebenarnya ini bisa dirangkum ketika anak memiliki RIE ini, kira-kira profesi apa yang cocok gitu ya. Tapi di sini sudah dijelaskan. Dari segi kepribadian, misalkan yang RIE ini kepribadiannya memang ini ya, tegas, kompetitif, suka dengan kegiatan yang membutuhkan koordinasi, keterampilan, kemampuan gerak, mampu melakukan pemecahan masalah tanpa banyak berbicara, suka hal yang konkret atau jelas tanpa basa-basi ya. Bidang profesi yang mendukung antara lain ya insinyur, teknisi mesin, ahli mesin lokomotif, teknisi di proyek tambang, perancang pabrik dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada minat dan kemampuan ya untuk mata pelajaran umum karena beberapa mata pelajaran umum untuk nanti seleksi masuk perguruan tinggi itu dibutuhkan sebagai mapel pendukung. Contohnya adalah pendidikan Pancasila. Ini dibutuhkan gitu untuk yang mau ke hukum gitu ya. Seni dan budaya juga dibutuhkan untuk yang mau masuk seni. Dia bisa langsung mempersepsikan kira-kira dia minat dan kemampuannya di mana. Contoh misalkan
pendidikan agama dan budi pekerti dia minat sekali, tapi ternyata kemampuannya di bawah dari yang dia minati gitu. Kalau pendidikan Pancasila dia merasa seimbang. Nah, ini juga sama PJOK juga dia merasa lebih apa meminatinya, tapi dia kemampuannya di bawah apa yang dia minati, sehingga dia bisa memulai mulai menilai dirinya gitu untuk meningkatkan kemampuannya gitu. Yang di bawahnya adalah mata pelajaran pilihan. Ini juga sama. Apalagi ini berkaitan dengan dia akan memilih mapel pilihan ya. Misalkan dia matematika gitu. Matematikanya dia ternyata minat sekali gitu ya, di atas gitu. Tapi ternyata kemampuannya dia merasa di bawah gitu. Begitupun fisika, kalau fisika dia merasa sama kemampuannya cukup tinggi gitu ya. Kalau kimia juga sama dengan matematika. Tapi untuk sosiologi di sini cukup di bawah ya. Minat sekali tapi kemampuannya di bawah. Ekonomi minatnya cukup lumayan ya, tengah-tengah gitu. Tapi kemampuannya di bawah ke tengah-tengah yang tadi ya, dan sebagainya ya. Nah, di sini adalah alternatif bidang yang diminati. Nah, misalkan dia meminatinya teknik atau rekayasa. Di sini langsung ada keluar rekomendasinya. Maka dia memilih mapel pilihannya harus ada yang di sini gitu ya. Kalau bisa semua mapel yang ada di sini dipilih nanti di dalam mapel pilihan. Tapi kalau dia minatnya ternyata yang mau dipilih psikologi, maka harus ada ini. Lebih bagus ada fisikanya, matematika tingkat lanjutnya, ada sosiologinya gitu kan, ada kimianya gitu. Jadi semuanya dapat tuh. Dia mau ke teknik bisa, ke psikologi juga bisa. Nanti ini catatan dia yang nanti dia catat sendiri gitu. Apakah hasil dari ini itu sesuai atau tidak gitu, atau ada alternatif lain yang kemudian nanti dia tanda tangani bahwa betul hasil dari HCSA ini mencerminkan dirinya gitu. Nah, ini bisa dikonfirmasi saat konseling. Jadi proses konseling yang bisa dilakukan adalah mengkonfirmasi dari hasil HCSA ini gitu ya. Jadi nanti dieksplorasi oleh guru BK atau konselor. Kemudian mengkonfirmasi juga persepsi minat dan kemampuannya sehingga dia bisa mempertimbangkan antara yang dia ingin pilih ini ke sini gitu ya, ke mapel-mapelnya gitu, termasuk ke mapel pilihan. Ini akan menjadi diskusi yang cukup menarik ya untuk proses konseling. Kemudian ini bisa di-print Bapak Ibu atau para siswa ya yang mungkin melihat ini juga. Misalkan kita mau printnya PDF dulu ya, tapi di-print langsung juga bisa. Kalau di-print langsung kan tinggal dicetak ya. Oh, yang ini ya cetak. Nah ini biar nanti bisa sesuai seperti ini. Ini di skalanya sesuaikan dengan lebar ya, bukan normal normal 100%. Karena kalau normal 100% seperti ini. Nah, jadi nggak ke print semua, kecetak semua. Gitu. Contohnya kita mau PDF-kan saja, misalkan. PDF-kan juga sama. Ya, hasilnya kayak gini. Tinggal di-print oleh siswa, kemudian nanti dibawa saat konseling. Jadi pada saat konseling, eh, guru BK mengkonfirmasi hasilnya, gitu, mengeksplorasi hasil-hasil tersebut. Sebenarnya di HCSA ini juga kalau ingin dicari tentang apa semua reports-nya ya, yang ini RIE misalkan bisa dibuka lewat Onet online ya. Nah ini Onet online websitenya ini kita langsung bisa isi di sini. Tadi kan RIE ya, jadi tulis di sininya RIE, kemudian kita go gitu. Dan di sini langsung disebutkan profesi apa saja yang cocok. Tapi memang ini versi Amerika ya, Amerika Serikat. Di kita belum ada, tapi ini bisa menjadi referensi gitu ya. Kira-kira kalau misalkan RY itu kemana? Di sini
kita bisa langsung klik, misalkan apa nih, pilot ya. Komersial pilot itu harus apa saja gitu ya. Dari mulai penjelasannya apa gitu ya. Nama apa namanya? Contoh-contoh pekerjaannya gitu ya. Tugasnya, skill yang harus dimiliki, aktivitas pekerjaannya, kemudian zona pekerjaannya ya, edukasinya, educationnya, pendidikannya harus apa. Ini memang versinya Amerika. Bahkan di sini bisa dituliskan apa namanya? Di sini pendidikannya. Jadi sudah lengkap ini. Jadi kita tinggal cek seperti yang tadi ya, cukup tuliskan ininya apa, rumusannya. Ini nama websitenya ya. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.